Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di sini di ruang Gina, aku akan menjelaskan mengenai apakah MSG berbahaya bagi anak dan apakah menyebabkan kebodohan. Langsung aja di ruang Gina. Ternyata seperti yang kita tahu, micin itu adalah penyedap rasa untuk berbagai masakan. Gak jarang banget bagi orang tua yang gak mau pakai micin untuk masakan di rumah sehari-hari. Dan banyak juga yang simpang siur mengatakan bahwa bisa bikin bodoh. Ternyata menurut Badan BPOM dan juga Badan FDA mengatakan bahwa pemakaian MSG itu tidak berbahaya bagi makanan. Kategori aman. Jadi bagi ibu-ibu yang pengen masak memakai micin itu nggak masalah. Selain itu bisa menambah nafsu makan anak. Selain masih kategori aman, ternyata penggunaan MSG per hari itu ada takarannya. Jadi sekitar setengah sendok teh, dan juga penggunaan garam dalam sehari itu setengah sendok teh. Itu bagi anak-anak. Untuk mengatur anak dalam pemakaian MSG juga bisa kita lihat saat anak-anak jajan itu ada kandungan di dalam setiap kemasan. Itu kita bisa lihat ada kandungan MSG-nya, apakah banyak atau tidak itu juga harus diperhatikan. Dan penggunaan MSG juga benar-benar gak berbahaya. Jadi yang bikin bodoh itu sebenarnya bukan pemakaian MSG, tapi lingkungan, faktor keturunan, dan juga cara mendidik anak. Jadi banyak banget faktor bikin anak terlihat bodoh. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali penggunaan MSG atau micin dalam makanan dengan otak anak akan lambat atau tidak. Kalau ingin menambah MSG alami bisa dengan bawang putih, bawang merah, tomat, keju, dan lain-lain juga. Itu sebagai bahan alami MSG yang bisa dimasukkan ke dalam berbagai makanan. Dan kalau kalian pengen masak dengan kandungan kaldu yang begitu instan tapi nggak berbahaya, bisa banget dengan jamur. Jadi kaldu jamur yang dijual di pasaran juga itu sebenarnya aman untuk dikonsumsi bagi si kecil. Nah, kalau untuk bayi aku saranin langsung aja kalian pakai MSG alami seperti ekor ayam, seperti tulang-tulang kambing atau misalnya sapi dan juga kulit ayam dan lain-lainnya bisa banget kalian pakai. Bisa juga tulang ikan dan juga udang juga bisa juga. Jadi gak usah khawatir kalau misalnya si kecil susah makan, bisa banget dengan berbagai cara agar eh, kita bisa memakai MSG buatan dan juga MSG alami ya. Jadi sama aja sih. Yang penting jangan berlebihannya aja. Kalaupun kalian sering memakai MSG atau micin, jangan dipakai terlalu banyak. Nah, ada juga nih orang yang nggak bisa makan MSG atau micin atau alergi. Nah, saat makan masakan yang ada kandungan ini, biasanya orang itu akan mengalami reaksi alergi yang pusing, mual, bahkan sampai muntah. Kalau misalnya si kecil mengalami ini, jangan lupa untuk eh, kalian stop aja pemakaian MSG dan memakai MSG alami aja, seperti banyak perbawangan putih, merah gitu dalam masakan lebih diperbanyak aja setiap masak. Ini adalah tips untuk menambah kelezatan di masakan. Apa sih efek buruknya memakai MSG atau micin pada makanan anak? Bisa juga membuat nafsu makan anak sangat berlebihan dan efek buruknya akan menimbulkan obesitas. Makanya ibu-ibu di sini kalau misalnya pengen pakai MSG jangan begitu banyak juga, jadi ada efek negatifnya juga yang tadinya untuk menambah nafsu makan malah jadi berlebihan dan membuat anak nggak sehat. Jadi banyak banget simpang siur di luar kalau misalnya MSG itu menimbulkan kebodohan bagi anak. Itu enggak ya, jadi tetap aja faktor penting lingkungan, pendidikan orang tua, pola makan, apa yang diserap oleh tubuh, yang kita masak juga itu berpengaruh bagi otak anak. Kan terus banyak protein juga itu mampu untuk menambah ingat yang kuat bagi anak. Jadi banyak banget faktor faktor dari makanan yang sehat juga bisa membantu proses kecerdasan anak. Nah, kebanyakan untuk orang tua itu bingung memakai MSG itu di semua makanan ataupun makanan tertentu aja. Nah, untuk awal MSG itu bagusnya sayuran dulu. Kan banyak banget sih kecil nggak mau banget makan karena sayuran itu rasanya terbilang pahit dan kalau memakai garam atau gula aja itu memang kurang. Dah kita pakainya di masakan sayuran dulu. Karena masakan kayak ayam gitu sebenarnya pakai garam juga udah rasanya benar-benar lezat ya. Terus jangan lupa sayuran itu di-mix sama garam dan pecin dulu dan takarannya memang nggak usah banyak-banyak seperti tadi, setengah sendok teh itu per harinya. Jadi
sedikit-dikit aja, setengah sendok teh dibagi 2 kayak gitu setiap masak. Nah, itu adalah tips untuk, menambah nafsu makan bagi anak.